Ini proses pengambilan ikan. Nah, saung naon namina Bu teh Bu? Saung apung surapatin. Nah, ini proses pengambilan ikannya ya, tuh. Ikan-ikan segar. Teman-teman sekalian. Jadi ini referensi nanti untuk liburan gitu ya. Bisa di sini. Ini saung apung surapatin ya. Tempatnya enak, nyaman, tidak begitu ramai, sehingga kalau kita pesan makanan tuh untuk prosesnya lebih cepat ya dibandingkan dengan saung-saung apung yang lain yang ada di Desa Pangauban. Kita lihat saja ini di bulan Ramadan, di hari ke-23, tempatnya cukup sepi ya, cukup sepi, dan ini sebetulnya enak ya bagi kita, bagi yang mau pesen makanan, jadi tidak terlalu lama begitu ya. Kalau di saung apung yang lain kadang-kadang sampai buka puasa pun tidak apa, sajiannya tidak siap begitu ya, jadi nunggunya cukup lama. Baik, nanti kita ikuti ya proses pembakaran. Nah, ini ditimbang dulu guys, tuh ya, ditimbang dulu biar akurat begitu. Ini ya. Ya, mari kita saksikan bagaimana proses pembakaran. Selamat mengikuti. Nah, ini dapurnya teman-teman sekalian. Di sini si ibu membakar ya Bu ya. Dari proses pembersihan ikan sampai dengan membakarnya. Tuh lihat tuh. Ini dapurnya. Dan kalau di zoom, nah ini nih tempat pembakarannya nih. Ini proses pembersihan ikannya, dan ini masih kolam-kolamnya ya. Cukup bersih dari eceng, ada beberapa kelintir saja. Kita lihat kalau dulu ini cukup kotor ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai bersih dengan adanya program Citarum Harum, sehingga ecengnya bersih dan ini kelihatannya nyaman. Nah, ini ya proses pemotongan ikan, pembersihan ikan. Dibelah nanti tiluhurnya aja. Jadi begitu tuh. Potong-potong, diiris-iris supaya nyerep begitu ya. Supaya nyerep. Atau tiris atau diacuk terus biasanya. Nah, sekarang ikan nila cukup langka teman-teman ya. Jadi untuk harganya juga cukup mahal, karena semakin hari ikannya itu semakin langka, semakin susah, sementara kebutuhan itu semakin banyak gitu ya. Jadi wajar saja kalau misalkan dihargai 1 kilonya antara 40 sampai dengan 50.000, karena memang ikannya juga cukup sulit begitu ya. Nah, ini ya, potong. Nah, ini nih ada juga tempat karaoke ya, untuk menghilangkan penat. Bisa kita nyanyi-nyanyi berkaraoke. Ini saung. Kita bisa lihat-lihat ikan di sini ya. Ini pangkarannya, kita lihat masih pada kecil ada. Nah, kalau yang sudah agak besar dimasukin ke jaring yang ukurannya agak gede seperti ini. Iya. Ya guys, kita lihat ada perahu yang mau melintas di jembatan Surapatin. Ini kita bisa lihat ya. Ini perahunya memasuki lorong di jembatan. Ngepas sekali ya.
sudah biasa. Ada mal naon nih Pak? Nila? Patin. Pangos patin sabaraha ayeuna Pak sakilo? 20. Banar teh. Oh. Nah, ini mah ikan patin ya. Ada patin, ada nila. Komoditas yang dihasilkan dari petani ikan yang ada di Citarum, di Saguling. Di antaranya adalah ikan patin dengan ikan nila. Salah satu daripada produk unggulannya adalah ikan nila. Nah, cuman itu tadi ya, karena memang kebutuhannya cukup banyak sehingga untuk ikan nila harganya juga cukup mahal karena cukup langka gitu ya. Nah, ini kita lihat ada ikan patinnya ya, yang ukurannya ini ukuran kira-kira 1 kilo, setengah kilo sampai 1 kilo. Ini masih cukup kecil ya, karena ikan patin bisa tumbuh sampai dengan 6 kilo, bahkan ada yang lebih, ada yang sampai 10 kilo ya. Nah, kita lihat ya. Oh, tuh lihat. Nah, ini nih kurang lebih ukurannya 1 kilo ya. Awas, jangan ke situ, nanti si emangnya jadi ini lepas, takut lepas. Tuh lihat, mundur. Nah, itu yang 1 kilo ya, dibakar enak. Wah. Patin. Enggak, cuma nila aja. Oh. Tarik. Ketakutan ya, stres ikannya. Melepas kadinya hilang. Ikan ini loncat. Tuh, dapet ya. Tuh, patin. Oh, itu ikan patinnya tuh, kelihatan kan? Iya. Dan ikan patin ini ada patilannya ya. Tahu patilan? Takut itu matil, beracun. Oh, anak-anak mundur. Itu kepetek. Ya, itu ikan pepetek, ikan paling kecil. Ada di kamar apa di patina? Udah dibakar. Sana meser. Ada pemesan yang beli, ada yang beli. Paduan kan. Tuh ikannya tuh. Cik, tolong bedoin Cik. Bedoin, buka. Iya. Hutangnya. Ya, coba tuh kita lihat ya, ikannya tuh. Tuh. Ini cukup banyak nih. Tuh, ada nilanya, ikan nila yang pada kecil-kecil ya. Tuh. Cuma segede gitu. Tuh, dapat. Pakai gempanya sih, buat kendang-kendang. Oh, cukup banyak ya. Gempa tinggi gempa tuh bakal nggak kan nih gempa tuh gerakan. Udah ya, kita jalan lagi ya. Ya, ini lalu lintas cukup ramai ya guys ya. Oh, beberapa hari kemarin ini sempat ada tragedi ya, di mana jembatan Surapatin ini terhempas ombak, arus yang cukup deras, angin, sehingga ini sempat lepas juga kemarin ya, putus jembatannya. Dan alhamdulillah sudah bisa ditangani dengan cepat sehingga lalu lintas bisa kembali melintas begitu ya. Ya, kelihatannya memang sudah mulai ramai ya lalu lintas. Ini sore kira-kira sekitar jam 5 sore ya, dimana orang-orang ada yang ngabuburit istilahnya, banyak yang ngabuburit, yang main sekedar
melihat-lihat, berpose, berfoto, melihat pemandangan. Ada juga yang pesan makanan untuk kegiatan buka bersama. Nah, ini ada juga nih perahu kecil ya, nelayan yang mana ini biasanya menangkap udang ya. Perahu kecil ini mereka mulai berangkat di pinggir-pinggir sungai Citarum dengan menyiapkan bubuk ya untuk ngambil udang gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita saksikan selanjutnya proses pembakaran gitu ya. Nah, kita lihat nih ikan segar tadi yang sudah dibersihkan, dibumbui dulu ya. Nah, ini bisa dilihat bumbunya rahasia. Jadi bumbunya rahasia, hanya perusahaan yang tahu gitu ya. Kenapa rahasia? Ya tanya sendiri saja. Nah, ini sudah mulai dibakar di bara api ya. Ini berapa lama Mas ini kira-kira bakarnya nih? Sampai matang aja begitu ya. Oh. Jadi tidak dipatok waktu ya teman-teman. Kadang ada faktor lama atau tidaknya itu karena apinya itu sendiri, terus juga tergantung ukuran ikannya. Kalau ikannya yang sedang seperti ini mungkin tidak terlalu lama begitu ya. Tetapi kalau misalkan ikannya yang besar-besar, ini cukup lama juga. Nah, ini ya bakar seperti ini secara manual gitu ya. Ini sudah tercium aromanya ya. Aromanya wah mantap lah, bikin ketagihan. Pokoknya di sini di Saung Apih ya, Saung Apih di Jembatan Suropatin gitu. Ini jadi referensi, tempatnya enak, bersih, dan ikannya juga fresh, ikan segar. Dan ini saya sudah sering ya beberapa kali ke sini. Kalau orang Sunda bilang menjadi dedeyen gitu ya, ketagihan, bikin ketagihan karena memang bumbunya itu meresap dan enak gitu ya. Beda lah dengan saung-saung yang lain, karena kebetulan saya juga orang sini, sering keliling gitu ya, nyoba di saung-saung yang lain. Nah, untuk Saung Apih yang satu ini memang rasanya jauh lebih nikmat kalau menurut saya. Satu itu, terus yang kedua yang paling mantap ini adalah harganya ini cukup murah ya. Untuk 1 kilonya itu ikan nila cukup dengan 40.000 ya guys, 40.000. Dan rasanya juga luar biasa ya. Makanya cobalah datang ke sini di setiap hari buka ya. Setiap hari buka, tidak ada libur begitu ya, sambil jalan-jalan. Nah, ini sudah sedikit agak mateng. Nah, itu disimpan dulu, diganti dengan yang baru begini ya. Prosesnya terus begini sampai matang. Dan sebetulnya ini memang ikan sudah matang ya. Ini sudah matang, tercium dari aromanya ini. Aromanya. Muncul orang Sunda maka kaangse gitu ya toh. Ini bumbu yang jadi rahasianya tuh ini nih. Jadi, kelihatannya hitam karena memang ini kecap ya. Bukan hitam kotor. Tetapi ini ada bumbu yang memang dicampur dengan kecap begitu, entah kecap manis atau kecap pedas, saya kurang begitu tahu. Tapi yang jelas ikan ini setelah matang nanti ya enak ya untuk buka bersama atau apa gitu, ini cukup nyaman gitu. Nah, ini nih prosesnya guys, dilumuri sampai tuntas gitu ya, sampai rata meresap. Setelah itu dibakar lagi dan prosesnya terus seperti ini sampai ikannya matang. Oh, lihat ya, sampai kering begini begitu ya. Oh, segar pokoknya. Nah, gitu ya, ini cukup
tidak begitu lama karena memang ukuran ikannya sedang ya, ukuran ikannya sedang, tidak terlalu besar. Dan memang ikan-ikan di sini sengaja diambil yang sedang, artinya ukurannya yang tidak terlalu besar supaya ikannya empuk, renyah, dan gurih begitu ya. Karena kalau ikan yang terlalu besar juga tidak terlalu enak. Nah ini nih prosesnya guys, dilumuri lagi, dibakar lagi, dan dilumuri lagi, terus dibakar lagi. Terus prosesnya seperti ini sampai dengan selesai gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, nah ini ikannya sudah jadi ya, ini ikannya sudah jadi. Kalau kita buka atau kita lihat tuh teksturnya, wah ini cukup luar biasa empuk ya, ini ya, empuk, enak. Dan ini bumbunya rahasia ya, Pi? Rahasia. Saya di sini ketagihan teman-teman ya, kalau makan di sini tuh sama anak-anak rasanya tuh nggak mau ke saung yang lain begitu ya. Nah, karena di sini satu ikannya murah, terus yang kedua ini benar-benar dibakar ya, bukan digoreng, ini betul-betul dibakar. Dan ini ikan-ikan segar seperti yang di awal-awal video tadi sudah dijelaskan. Ini luar biasa ya rasanya, aromanya juga cukup luar biasa gitu ya. Nah ini kebetulan di samping saya sudah ada pemilik daripada saung Surpatin ini. Silahkan Pi, mungkin ada yang mau disampaikan. Gitu ya. Ini beliau adalah seorang pengusaha ya, pengusaha saung kecil-kecilan apung ya. Nah, alhamdulillah sudah cukup lama di sini menggeluti kegiatan usaha ini. Beliau awalnya peternak juga, peternak ikan. Karena seiring zaman berkembang, di sini juga ada jembatan Suropatin, yang mana jembatan ini terbuat dari kayu teman-teman sekalian ya. Dan alhamdulillah setelah menggeluti usaha saung ikan ini, ikan bakar, alhamdulillah beliau ini termasuk saung yang luar biasa banyak pengunjungnya begitu ya. Cuman untuk hari ini mungkin karena sudah banyak yang mudik sehingga tidak begitu banyak yang datang. Nah ini sekali lagi saya sampaikan teman-teman sekalian, ini adalah ikan bakar ya, yang aromanya luar biasa gitu ya. Kalau nggak puasa nih, waduh sudah sangat ketagihan. Dan untuk harganya ini sendiri ya, kalau mentah tadi berapa? 25 ya? 25 sekilo. Kalau mentahnya itu 25.000 sekilo. Kalau sudah matangnya seperti ini, siap makan, ini cukup dengan harga 40.000 sekilonya ya. Nah, dan masih bisa nego katanya gitu ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, ayo nih referensi lah, tanya aja saung api pokoknya di jembatan Surpatin gitu ya. Insya Allah bisa nego katanya. 40.000 tuh nggak masalah sebetulnya ya, untuk bagi yang banyak uang gitu ya Pi ya. Tetapi ini masih bisa nego, dan ini ikannya betul-betul ikan fresh, segar. Tadi kita sudah menyaksikan juga bagaimana proses pembersihannya, betul-betul standar bersih ya Pi ya. Standar bersih, dicuci dengan air yang mengalir gitu kan. Terus airnya juga bersih. Wah, pokoknya luar biasa lah, ini referensi ya. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya dari Mas Robahum Channel. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.